Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, baik. Alhamdulillah ya. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bu Guru akan presensi dulu ya. Hari ini apakah ada yang mau berangkat? Ada Bu. Yang nggak berangkat siapa hari ini? Rizal. Kenapa nggak berangkat? Ada suratnya apa enggak? Sakit Bu. Di situ ya, aja. ini ada suratnya ya. Iya. Oke, baik. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi teks eksposisi. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar belum tentang teks eksposisi? Belum Bu. Pasti teks eksposisi ini sudah gak asing lagi di telinga kalian, karena mungkin pas SMP kalian sudah mempelajari teks eksposisi ini. Sekarang kita refresh kembali ya tentang materi teks eksposisi. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan pengertian teks eksposisi ya. Pengertian teks eksposisi yaitu paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi sebagai jenis karangan yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini sifatnya fakta, bukan non-fiksi ya. Diingat-ingat ya, kalau teks eksposisi itu bersifat fakta dan umumnya bersifat ilmiah. Ya. Yang kedua ada tujuan. Tujuan teks eksposisi itu adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan bagi si pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka si pembaca mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau suatu kejadian tertentu. Sekarang, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Dan yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak. Tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari si penulis itu terhadap si pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi itu bersifat objektif dan netral. Tadi sudah dijelaskan di ciri-ciri yang di atas ya. Ini penulis itu sendiri. Teks eksposisi yang bersifat objektif dan netral itu artinya tidak memihak. Begitu ya. Sekarang yang ke-7, penjelasan disertai dengan data-data yang akurat. Dan yang ke-8, fakta digunakan sebagai alat kontraksi dan konstribusi. Yang ke-9 ada umumnya teks eksposisi itu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian di sini ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama ada judul. Sebelum kalian menentukan teks eksposisi yang akan kalian buat, kalian harus membuat judul. Judul yang kalian buat, judul yang sangat menarik. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua, ada pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik.
menempatkan pembaca pada posisi tertentu karena dengan teks yang digunakan penulis itu mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengan si penulis tersebut. Kemudian ada argumentasi atau alasan. Argumentasi yaitu bagian dari teks eksposisi yang menjelaskan bagaimana panjang pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum tersebut. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumentasi tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumentasi menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Dan yang keempat adalah penegasan ulang pendapat atau simpulan. Dalam teks eksposisi harus mengandung simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini dan bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks eksposisi. Di sini jenis-jenis teks eksposisi ada berbagai macam ya. Ibu akan ada teks eksposisi defini ya. Yang kedua di sini sudah ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi defini. Eksposisi defini yaitu eksposisi suatu paragraf yang memaparkan definisi atau suatu topik. Yang kedua ada eksposisi proses. Yang dinamakan dengan eksposisi proses yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Teks eksposisi proses itu hampir mirip dengan teks prosedur ya. Contohnya seperti langkah-langkah membuat kue, itu langkahnya bagaimana ditulis dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambar dan mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Berarti di sini teks eksposisi ilustrasi kan menggambarkan. Jadi di sini teks eksposisi itu menggambarkan ilustrasi sesuatu yang sama kejadiannya. Yang ketiga, yang keempat ada eksposisi laporan. Eksposisi laporan yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang kelima ada eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan yaitu gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Di sini kan sudah jelas ya perbandingan. Jadi teks eksposisi perbandingan itu membandingkan
membandingkan sesuatu yang satu dengan sesuatu yang lain. Yang keenam ada eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan yaitu berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lain. Berarti di sini teks eksposisi pertentangan isinya tentang pertentangan. Yang satu pertentangan satu hal dengan satu hal yang lain. Sampai di sini sudah jelas? Jelas, Bu. Sekarang Ibu akan melanjutkan unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Dalam menulis teks eksposisi, ini ada unsur kaidah penulisannya. Sebelum kalian menulis teks eksposisi, kalian harus mengetahui kaidah-kaidah apa saja dalam penulisan teks eksposisi tersebut. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan disajikan. Dalam menentukan topik, kalian harus mencari topik terlebih dahulu yang akan kalian pilih sebagai topik dalam teks eksposisi tersebut. Menentukan topik yang disajikan, langkah pertama yang harus dilakukan membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Kalian di sini harus menentukan tema terlebih dahulu. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. Adapun sifat topik-topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi sebagai berikut. Yang kedua, menentukan tujuan teks eksposisi. Setelah kalian menemukan tema, kalian harus menemukan tujuan teks eksposisi apa yang telah kalian tulis. Tujuan teks eksposisi, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada si pembaca. Dan yang ketiga ada memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahasa yang diperlukan dalam penulisan teks. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, internet, surat kabar maupun wawancara langsung. Di sini kalau lebih efektifnya sih, kalau kalian akan mengangkat topik yang ada di sekitar kalian, lebih baik kalian mewawancarai langsung agar dapat mengetahui informasi yang lebih akurat dari orang yang akan kalian. Yang keempat ada membuat kerangka karangan. Setelah kalian menentukan tema, menentukan tujuan, dan memilih data yang sesuai dengan tema, kalian di sini harus membuat kerangka karangan. Sebelum membuat kerangka karangan dalam teks eksposisi terlebih dahulu, membuat kerangka secara lengkap dan sistematis. Pembahasan yang mengembangkan kerangka karangan setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topik itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang pembahasan dalam teks eksposisi tersebut. Dan yang kelima, di sini yang terakhir, paling terakhir, ada membuat simpulan. Ingat ya, membuat simpulan itu ada di akhir dalam kerangka karangan. Yang kelima tadi membuat simpulan ya. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan, eksposisi kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Kemudian di sini ada contoh teks eksposisi. Eksposisi yang pertama ada teks berita. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan teks berita. Pasti kalian sudah pernah membaca kan? Sudah, Bu. Teks berita itu seperti apa? Itu salah satu contoh teks eksposisi. Yang kedua, ada argumentasi. Kalian juga sudah memahami teks argumentasi itu seperti apa. Sekarang yang ketiga ada tesis. Bagaimana? Apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan tentang teks eksposisi ini? Saya, Bu. Saya mau bertanya. Silakan. Tesis itu apa ya, Bu? Oh, tesis.
Ya, Bu Guru tadi lupa menjelaskan tentang tesis. Kalian pasti baru pertama kali dengar tesis ya, atau belum pernah mempelajari sebelumnya tentang apa itu tesis? Iya, Bu. Tesis itu adalah karangan ilmiah, tulisan ilmiah yang sengaja dibuat oleh para mahasiswa untuk meraih gelar S2. Untuk saat ini mungkin kalian belum terlalu paham atau mengetahui tentang tesis. Mungkin nanti ketika kalian sudah berada di bangku kuliah, kalian pasti akan mengalami yang namanya membuat tesis, ya. Begitu, sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, sekarang kalau kalian sudah jelas tentang teks eksposisi itu, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian ya. Bu Guru akan memberikan tugas kalian untuk membuat teks eksposisi. Tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan ya tentang kerangkanya, kaidah penulisannya itu bagaimana. Kalian membuat teks eksposisi itu harus memperhatikan kaidah penulisannya. Jangan ngasal ya. Yang pertama harus apa ya? Memperhatikan judul. Kalian harus membuat judul semenarik mungkin, membuat seseorang mau dan penasaran ingin membaca teks eksposisi kalian. Yang kedua kan kalian harus menentukan apa ya? Tujuannya. Terus kalian juga dalam menulis teks eksposisi kalian harus memperhatikan kerangkanya dan bahasanya yang digunakan harus bahasa baku. Kemudian teks eksposisi yang akan kalian buat itu harus bersifat fakta ya, jangan bersifat khayalan seperti novel. Harus diingat ya, teks eksposisi itu bersifat fakta. Iya, Bu. Sekarang tugas kalian adalah menentukan judul dulu ya. Kalian harus menentukan judul yang sangat menarik. Sekarang juga Ibu kasih waktu 15 menit untuk menentukan judul apa yang akan kalian gunakan dalam menulis teks eksposisi. Kemudian setelah kalian sudah menemukan judul yang kalian akan gunakan dalam penulisan teks eksposisi, kalian harus mengumpulkan ke Bu Guru ya. Nanti Bu Guru akan koreksi judul yang benar dan mana judul yang masih salah. Sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian menentukan judul teks eksposisi tersebut. Nanti dikumpulkan ya, dan akan Bu Guru koreksi. Nanti kalau masih ada yang judul salah, Bu Guru akan kembalikan dan harus diperbaiki lagi. Untuk penulisan teks eksposisinya akan dikumpulkan minggu depan ya buat tugas kalian di rumah. Sekarang hanya menentukan judul dahulu dan dikumpulkan ke Bu Guru. Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang kalian mengerjakan atau menentukan judul dulu. Dimulai dari sekarang. Bagaimana? Ini sudah selesai ya? Sudah dikumpulin semua? Sudah, Bu. Bu Guru cek dulu ya yang belum mengumpulkan siapa coba. Baik ya, ini udah dikumpulin semua. Sekarang Bu Guru akan koreksi mana judul yang sudah benar dan mana judul yang masih salah. Nanti akan Ibu kembalikan dan kalian perbaiki lagi.
berbagi lagi ya. Ada Imam juga, ini masih kurang. Dan ada Ilham. Ini judul yang masih kurang-kurang, Ibu kembalikan dulu ya. Harus diberbagi lagi. Nanti Bu Guru tunggu. Kalian kalau misalkan Bu Guru sudah habis waktunya, nanti kalian bisa mengumpulkan judul ini di kantor ya. Ibu Guru tunggu. Pokoknya kalian harus memperbaiki semenarik mungkin judul ini ya. Ini yang benar Bu Guru simpen. Dan kalian bisa melanjutkan menulis teks eksposisi untuk dikumpulkan minggu depan. Oh iya, tugas teks eksposisi yang akan kalian buat temanya bebas ya. Terserah mau tema apa aja, yang penting temanya bebas, judul yang menarik ya. Terus kan ada beberapa contoh teks eksposisi ya. Ada teks eksposisi berita, ada teks eksposisi argumentasi, kemudian ada tesis. Kalian membuat teks eksposisi yang berupa berita atau teks argumentasi. Intinya kalian pilih antara teks berita atau argumentasi. Kalau tesis gak usah, berita sama argumentasi aja ya. Kemudian temanya bebas. Terus kan tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang kerangkanya ya. Harus ingat ya, kerangkanya pertama kalian harus menentukan judul dahulu. Kemudian untuk kerangkanya yang kedua ada tujuan pembuatan teks eksposisi. Yang ketiga ada argumentasi atau alasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk membuat teks eksposisi kalian harus memperhatikan strukturnya ya. Jadi kalian harus menentukan judul, terus kedua tujuan, kemudian isinya ada argumentasi atau alasan mengapa dibuat teks eksposisi tersebut, kemudian ada kesimpulan. Sampai di sini sudah jelas ya untuk tugasnya ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Ya, karena Bu Guru waktunya sudah habis, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tadi yang judulnya masih salah-salah diperbaiki lagi ya. Bu Guru tunggu di kantor. Nanti kalian harus menuliskan teks eksposisi untuk dikumpulkan minggu depan. Untuk judul yang benar kalian tinggal melanjutkan saja menulis teks eksposisi. Minggu depan harus sudah semua ya, harus sudah dikumpulin semua ya. Ya, sekarang Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.